para umat Islam, para mukminin ketika masuk surga mereka selalu bakal terikat dengan surga. Apa yang kita sudah rasakan di dalam surga itu bakal melekat dalam hati kita dan selalu kita pengen la yabghun anha hiwala kata. Kita tidak pengen jauh dari itu, selalu terikat dengan surga itu. Nah, sebelum kita ini belum sampai surga, tapi kita udah ada surga yang disebutnya Rasulullah SAW, yaitu di mana? Di Raudhah. Jadi nanti saya yakin kalau bapak sama ibu sudah mau berangkat ke Mekah sudah sampai Raudhah, pasti ada perikatan sama Nabi sama Madinah Rasulullah SAW. Kota Madinah ini sebenarnya dulu kota yang dijuluki sebagai kota pembawa keburukan, namanya Yasrib. Tetapi setelah Rasulullah SAW datang, namanya diganti menjadi Madinah. Madinah ditambahkan Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Kenapa? Karena datangnya Rasulullah SAW. Kota ini juga didoakan oleh Rasulullah SAW untuk diberkahi. Segala halnya di sini semua diberkahi, termasuk pahala di sini. Ketika kita beramal baik di kota Madinah, insya Allah dikali 1000 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Salatu di masjid hadza khairum min alfi salat. Salatum fi masjidil haram demi alfi salat atau alfi salat." Jadi satu salat di Masjid Nabawi ini sama dengan 1000 salat di kampung, di Tanah Abang. Nanti kalau kita di Mekah, di sana 100.000 kali lebih baik timbang di Jakarta atau dimanapun. Ada yang nanya, Ustaz, itu cuma di masjid aja apa di tanah haramnya? Sebagian mengatakan di tanah haramnya, sebagian mengatakan di masjid. Tapi lebih pro ke di tanah haramnya. Jadi dimanapun kita, bahkan di hotel pun kita insya Allah dikali 1000. Jadi kota Madinah ini juga dijuluki dengan tanah haram. Kenapa? Karena kalau kota Mekah itu dibilang tanah haram karena Sayyidina Ibrahim yang meminta. Sayyidina Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan Mekah itu tanah haram. Doa yang sama yang didoakan oleh Rasulullah SAW buat kota Madinah. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jika Sayyidina Ibrahim meminta Mekah dijadikan tanah haram, maka saya juga meminta Madinah dijadikan tanah haram. Jadi di sini tuh haram membuat berdosa itu dikali 1000 juga. Nah, kota Madinah ini juga salah satu kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Cuma ada dua kota yang akan dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah sama Madinah. Kenapa di Madinah? Karena ada Masjid Rasulullah SAW. Nanti ketika udah akhir zaman, udah muncul Dajjal ada berdiri di atas bukit tertinggi di Madinah sini, bukan Bukit Uhud, ada satu lagi. Sekarang di atasnya itu ada istana kerajaan. Berdiri di atas dan memanggil semua orang-orang munafikin yang ada di Madinah untuk keluar. Panggilannya itu gimana nggak tahu, tapi yang penting kalau ada kenafikan dalam hati kita pasti bakal keluar. Iya, apa yang jadi nanti panggilannya itu nggak mungkin nggak pakai telinga, tapi kedengaran hati kita. Jadi ada titik kenafikan, ada ketidakikhlasan dalam beramal semacamnya. Yang bertahan di Madinah. Cuma hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada Rasulullah. Keluar gitu ya? Iya, semuanya nanti keluar. Manusia cuma di sini ada orang-orang muslimin dan mukminin yang benar-benar mukmin. Nanti kotanya dijaga sama malaikat Jibril alaihissalam sama para malaikat. Nah, kita selalu berdoa untuk dijauhi dari fitnah Dajjal. Kalau senjata kita nanti apa, yaitu surat Al-Kahfi. Kalau setiap hari Jumat kan kita harus baca sini. Insyaallah kita juga menjauhi fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini